siswa terlambat, kita udah nggak boleh pakai kekerasan. Kita harus pakai segitiga restitusi, harus tahu dulu seperti apa. Nah itu lumayan ini ya mencerahkan gitu bahwa tata tertib kita harus sesuai dengan sekolah ramah anak gitu. Kita nggak boleh ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi ternyata pada saat kami bekerja itu ada juga laporan-laporan kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, intoleransi, diskriminasi, ataupun kekerasan cyber. Ini termasuknya cyber. Dan kita kadang menganggapnya itu biasa saja. Contoh di grup WA kan suka ada stiker macam-macam ya. Kadang anak-anak kan jahil gitu. Tapi kalau membuat stiker tidak dengan konsen dia, itu kan sama aja bullying. Ya. Siapa lagi? Banyak ya tamu kita ya? Siapa lagi? Hari ini ada terus ya Pak ya? Ini episodenya banyak banget tamunya tuh, Ben. Siapa nih? Wah, ini ada tamu lagi. Wah, terima kasih. Ini sahabat saya, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul sudah mampir sama kita di sini. Sahabat saya ini sering saya untuk ngobrol. Kita di WhatsApp grup bareng-bareng ya Bu ya. WhatsApp grup guru-guru berprestasi. Tuh, saya mah ada di WhatsApp grup itu. Bu Nurul ini berarti sahabat Pak Peby. Iya. Ini nih. Dekat banget makanya. Terima kasih lah Bu Nurul. Iya, sama-sama. Tapi kenapa tiba-tiba nih Mbak X ini ada apa? Iya nih Pak Peby. Saya ini diundang Bu Iren. Katanya saya mau nonton ini untuk perayaan Hari Pahlawan di sekolah cerdas berkarakter. Oh alah. Kok tadi saya nggak lihat ya? Padahal seru banget. Bapak mah kalau udah ngomong udah kayak punya dunia sendiri Pak. Susah banget diberhentiinnya. Ya kan artinya bersemangat gitu loh Bu Iren. Pak Peby. Bisa aja nih, itu namanya penghayatan. Pak Peby cukup. Iya Bu, kenapa Bu? Jadi ini saya mau perkenalkan Bu Nurul. Bu Iya, Nurul ini tahu. TPPK di sekolahnya Pak. Tahu kan sahabat saya, tapi saya nggak tahu. Oh Ibu ke TPPK juga? Iya. Oh TPPK juga. Timnya. Katanya sahabat kok nggak tahu ya. Parah nih. TPPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang bergerak di satuan pendidikan. Betul dong? Betul. Ih keren. Nah kalau di sekolah kami kan juga ada beberapa program untuk TPPK nih, Bu, tim pencegahan penanganan kekerasan. Kalau di sekolah Ibu seperti apa program-programnya? Oh, terkait itu, kalau di sekolah kami itu yang pertama kita tuh punya tim TPPK-nya. Nah, tim TPPK ini beranggotakan mulai dari perwakilan guru, kemudian ada perwakilan guru BK, kemudian ada perwakilan orang tua. Nah, ini yang disetujui oleh kepala sekolah. Betul. Kemudian selain tim TPPK, kita juga punya tim Duta Anti Kekerasan dari perwakilan siswa. Oh, jadi siswanya itu justru bergabung di Duta. Iya, karena di kalau Dutanya secara aja. keanggotaan kan siswa tidak boleh menjadi bagian dari Betul. TPPK, tapi bergeraknya di Duta Anti Kekerasan. Iya, Keren di banget. Duta. Itu inovatif loh. Iya, di Duta ini gini Pak Peby. Jadi biar mereka yang menjebatani, mereka kan yang lebih tahu nih bergaul dengan teman-temannya. Betul. Mereka lah yang menjadi agen untuk kampanye, mengedukasi, mengajak teman-temannya, share awareness dan lain sebagainya. Itu kalau untuk tim ya, izin saya lanjutkan. Kemudian kita juga punya alurnya ya, alur pelaporannya seperti apa. Pelaporan itu kita ada alur pelaporan anonim, kemudian ada hotline-nya. Kemana nih yang bisa dihubungin kalau terjadi atau ada indikasi hal-hal mengenai kekerasan. Nah selain alur, kita juga ada alur penanggulangannya. Ada penanganannya seperti apa? Iya gitu ya? betul, penanganannya tentu saja dilakukan oleh tim TPPK. Ya yang tadi disebutkan ya. Nah itu mulai dari pelaporannya, terus kita juga verifikasi dulu, kemudian kita tindak si korban, tindak pelaku, dan mengevaluasi hasil keseluruhannya. Nah kemudian selain dari alur, kita juga ada sosialisasi dan kampanye. Sosialisasi dan kampanye. Betul. Nah, sosialisasi dan kampanye ini kita bentuknya biasanya di pertengahan semester kita share angket. Angket ini berisikan tentang pengetahuan mereka seputar mana sih yang termasuk kekerasan. Kan banyak ya, ada kekerasan verbal, seksual, kemudian kekerasan fisik, macam-macam. Iya. Kita mau mencari pengetahuan mereka nih sejauh mana yang mereka tahu akan kekerasan di lingkungan sekolah.
Nah, kemudian kita juga sosialisasi nih program-program TPPK ini ke warga sekolah, ya ke orang tua, ke peserta didik, biar terus kita berikan edukasi. Nah, selanjutnya kita juga ada program edukasi. Nah, kalau program edukasi ini kita bekerja samanya sama pihak luar. Pihak luar, bermitra lah ya. Iya betul, bermitra, karena kan ini khusus harus ada ahlinya ya, kita mendatangkan ahli. Kita bekerja sama psikolog. Nah, itu kita mengadakan edukasi tentang kesehatan mental. Karena kan kekerasan ini bisa merujuk ke kesehatan mental ya. Nah, kemudian kita juga bermitra dengan Ibu Retno. Dulu beliau itu komisaris KPAI. Sahabat saya itu Ibu Retno. Kenal, kayaknya ada di AG juga ya Bu Retno ya, kita ya. Banyak ya. Orang yang hebat ya. Iya, betul. Kan guru berprestasi. Oh, gitu. Nah, Bu Retno ini komisaris KPAI dulu ya. Nah, beliau ini mengedukasi seputar tentang anti perundungan, kemudian seputar tentang pergaulan di remaja dan lain sebagainya. Nah, selain edukasi, kami juga menyesuaikan nih sama Bu Retno, duduk bareng, kita ada IHT bareng-bareng, menyesuaikan tata tertib sekolah biar sesuai dengan program TPPK. Contohnya misal dalam penanggulangan ada siswa terlambat, kita udah nggak boleh pakai kekerasan, kita harus pakai segitiga restitusi, harus tahu dulu seperti apa. Nah, itu lumayan mencerahkan gitu, bahwa tata tertib kita harus sesuai dengan sekolah ramah anak gitu. Kita nggak boleh ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, selain itu kita juga ada program FGD, forum group discussion gitu, bareng-bareng sama perwakilan anak-anak. Nah, itu mendiskusikan kira-kira ada nggak nih indikasi-indikasi seperti apa, biar tahu gitu. Nah, terakhir kita juga ada program peer counseling. Mungkin kalau sekolah-sekolah lain juga ada PIKR seperti itu ya. Peer counseling ini kan mereka khawatirnya takut konseling ke guru BK atau ke guru. Nah, mereka konselingnya sama teman sebaya. Jadi lebih nyaman untuk bercerita seperti itu ya. Karena kalau kita bicara PPKSP ya, Bu ya, pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan, ini kami sangat yakin nih sahabat karakter bahwa banyak sekali hero pahlawan di luar sana yang bergerak tuh. Salah satunya Bu Nurul Aulia ini, di mana semua kekerasan dicoba untuk dicegah dan ditangani ya, mulai kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, ya perundungan, intoleransi, diskriminasi, bahkan yang tentang kebijakan yang mengandung kekerasan. Itu karena memang kalau bicara PPKSP bukan hanya melindungi siswa Ibu Nurul ya, tapi tendik dilindungi, guru dilindungi, Kepsek, seluruh warga sekolah dilindungi. Ini menariknya, keren banget Bu Nurul. Hebat banget ya Bu Nurul ya Pak Febi ya. Banget dong, teman saya. Oh ya luar biasa. Iya. Tapi Bu Nurul, ini Novi itu juga gak kalah hebatnya loh Bu Nurul. Dia ini adalah agen perubahan di sekolah CB, betul ya Pak agen Febi perubahan ya? kebanggaan kami. Betul, apalagi ini seperti yang tadi kita sebutkan sebagai unsung hero. Bener. Mungkin tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa besar sekali. Itulah Novi dan juga teman-teman lainnya gitu Bu. Kalau di Bu Nurul juga ada dong? Ada duta kekerasan. Wah, keren banget ya. Ibu boleh tahu nggak perubahan apa yang Novi rasakan nih ketika sudah menjadi agen? Perubahan mulai dari dalam diri, terus kemudian lingkungan pertemanannya, sama situasi di sekolahnya seperti apa? Ceritakan. Boleh banget nih Bu. Selama menjadi agen perubahan tentunya banyak banget nih yang perasaannya yang saya dapat nih. Tentunya saya menjadi lebih berani. Itu kalau dalam diri ya Bu, bertanggung jawab dan memiliki empati, juga sikap peduli yang tinggi terhadap orang lain. Keren. Kalau perubahan dalam lingkungan pertemanan, sejak menjadi agen perubahan yang terasa adalah lingkungan pertemanan saya lebih luas dan lebih banyak Bu. Terus kalau perubahan dalam situasi sekolah, tentunya lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Terus juga meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial yang ada di sekolah. Dan juga tercipta budaya sekolah yang lebih aman dan inklusif, juga toleran. Keren ya, memang keren jawaban siswa kita nih ya kan, agen perubahan. Tapi saya merasa deg-degan karena ada sesuatu yang bahaya Bu Iren. Apa itu Pak yang bahaya? Bukan jawabannya Novi. Apa itu? Posisi kita terancam oleh Bu Nurul yang sudah bertanya-tanya langsung ke narasumber kita nih. Waduh, bahaya ini Bu Iren. Disalip ya Pak ya? Iya. Sadar loh saya. Waduh. Ada siapa lagi nih? Banyak sekali tamunya Bapak hari ini ya. Gila saya. Oke, baik. Gila saya yang buka ya. Ini mohon maaf ya. Nih tadi Bu Iren. Iya sebentar. Siapa ya kira-kira ya?
Wah, ternyata tamu saya ini Prof. Ismi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wah, silakan duduk, Prof. Silakan duduk, Prof. Silakan duduk. Wah. Saya duduk di mana nih? Iya, di tengah boleh, Prof. Ya, terima kasih. Waduh, kedatangan tamu. Katanya datangnya besok, ternyata hari ini. Sudah kemarin. Iya, masih sejak kemarin datang ya. Kemarin. Wah, senang sekali. Terima kasih Prof. Ismi sudah hadir di sini nih, Bu Iren, Bu Nurul, dan juga Novi. Ini Profesor Ismi yang langsung datang dari UNS, ya kan? Universitas 11 Maret hadir ke sini dari Solo langsung ya, Prof ya? Iya, betul. Iya, tapi maaf ya Bu, Prof ini rame-rame nih, jadi agak desek-desekan duduknya. Iya, gak apa-apa Mas Pepi. Malah kalau rame-rame begini, tandanya ruang PK harus selalu ada dan hadir di antara kita. Tuh, udah approve dari profesor loh kan. Terharu nih, karena memang banyak banget yang support kita nih biar ruang BK terus ada, ya semakin konsisten. Jadi, ayo teman-teman, kru semuanya, Bu Iren, kita bersemangat ya untuk bikin ruang BK menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Prof. Ini lagi ngobrolin apa, Mas Pepi? Biasa kita mau ngobrolin tentang isu-isu pendidikan, obrolan berbobot yang cuma ada di sini, Prof. Jadi kita lagi cerita ini, Prof. Lagi cerita apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan untuk pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di sekolah ya. Tadi sudah sharing juga praktik baik dari Bu Nurul, kemudian karena Bu Nurul ini bagian dari tim TPPK, tim pencegahan penanganan kekerasan. Kemudian juga dari Novi ya, Bu Iren ya. Novi tadi kita sebagai agen perubahan untuk isu perundungan. Nah, kami lihat, wah ini berarti memang orang-orang hebat juga nih di sekolah, gitu kan ya, Prof? Iya, gak cuma di sekolah, Mas Pepi. Kampus-kampus juga sudah mulai bergerak untuk melakukan praktik-praktik terbaik bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Oh iya, betul. Mau tahu, Mas? Iya, Prof? Mau tahu? Mau tahu dong, karena iya, saya juga pernah dengar nih bahwa di Boleh. kampus-kampus itu sudah ada satgasnya ya. Iya, betul. Satgas PPKS yang kemudian sekarang meluas lagi ya. Betul, Dia bukan hanya betul. kekerasan seksual. Gimana, Betul. Prof, ceritanya, Iya, Prof? jadi kita melakukan beberapa praktek terbaik, Mas Pepi. Yang pertama, kampus-kampus itu melakukan penguatan terkait dengan regulasi yang ada. Ya. Jadi kita punya regulasi yang mengatur tentang Satgas PPKS, kemudian juga mengatur tentang implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan rektor, dan juga menyusun SOP. Ini kalau kita bicara tentang penguatan dari segi regulasi. Dari segi regulasi. Kemudian kita juga melakukan komunikasi dan kolaborasi yang sangat intensif, baik dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Karena keberadaan Satgas PPKS itu harus dikenal oleh seluruh sivitas akademik, dan komunikasi dengan warga kampus itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena semuanya ya. Iya, betul. Karena kalau kita ngobrol dengan pimpinan, otomatis kita akan disupport dengan sumber daya yang ada, supaya tidak ada konflik-konflik dengan pimpinan perguruan tinggi. Dan jadi maksimal untuk pelaksanaan PPKS itu. Dan kami juga melakukan juga materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita membuat di media sosial, kemudian kita membuat di media-media yang secara langsung disampaikan kepada para pihak, supaya mereka paham bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Gitu, Mas. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Iya, jadi misalnya saja kita juga melakukan integrasi pembelajaran di dalam penyusunan rencana pembelajaran per semester atau RPS, supaya nanti dosen-dosen pada saat mengajar memasukkan materi PPKS ke dalam materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya. Iya, betul. Jadi, kemudian juga ada bagi PKKMB, mahasiswa baru. Betul, mahasiswa baru ya, tunas-tunas baru itu. Betul, mereka harus tahu tentang PPKS supaya tidak melakukan kekerasan seksual di kampus. Jadi langsung sudah sejak baru masuk itu langsung dibekali itu. Betul, betul. Ya, Keren banget ya. betul. Dan ini Bu Iren, selain kekerasan seksual, kan juga ada kekerasan lain yang sudah mulai dilakukan ya, Prof. Mungkin ada cerita juga untuk itu, Prof. Iya, betul. Jadi ternyata pada saat kami bekerja itu ada juga laporan-laporan kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, intoleransi, diskriminasi, ataupun kebijakan-kebijakan yang di dalamnya mengandung kekerasan. Sehingga kami berpikir bahwa saatnya kita tidak hanya bergerak untuk menangani kekerasan seksual saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan yang lain selain kekerasan seksual. Kita penasaran, tapi nanti bisa lebih detail nih ya kayaknya. Iya, betul.
Wah, keren banget ya Pak Febi ya. Tadi dari perwakilan SMA, Bu Nurul udah ada cerita tentang melakukan pencegahan kekerasan. Kemudian ada adik kita juga, Novi, siswa agen perubahan, juga melakukan perjuangan mencegah perundungan di sekolahnya. Terus ada juga di kampus, Prof. Ismi telah membagikan juga perjuangannya dalam mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi. Betul, jadi semua jenjang ini juga hadir nih di sini untuk bercerita kepada kita. Nah, betul Bu Iren, menurutku malah ya narasumber kita nih, kalau Pak Nono kan tadi sudah berjuang di zamannya di masa perang lagi itu, terus sekarang juga berjuang untuk memberikan sosialisasi dan sebanyak-banyaknya. Nah, narasumber kita juga, ini juga seperti unsung hero. Perjuangannya besar sekali, dampaknya luar biasa sekali untuk kita semua. Betul. Bu Nurul, Prof. Ismi, Novi dengan ranahnya masing-masing. Bener banget Pak Febi. Pokoknya mulai dari PAUD sampai perkuliahan, semuanya sudah dipastikan bahwa ada mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Betul. Jadi kalau di dunia pendidikan ya sekarang, insya Allah bisa lebih aman untuk mengejar pendidikan gitu ya, Bu ya, betul. Pak Febi, Iya. Bu Iren, Bu Nurul, dan Bu Ismi, kalau gitu saya izin pamit dulu ya. Mau kemana? Udah ditungguin temen-temen nih. Oh iya betul. Kalau gitu saya ya. ikut juga deh sekalian boleh ya. Sekalian mau ketemu Pak Nono Soekarno, mungkin dia masih ada di sana nunggu kita. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Sekalian bertemu Pak Nono ini. Pamit ya Ibu. Sebentar ya Prof ya, Bu Nurul, Bu Iren, saya antar dulu sekali mau ketemu Pak Nono. Pak Febi balik lagi loh. Iya, paling jajan cilok doang, sebentar nggak apa-apa lah. Kalau gitu saya nitip satu. Iya boleh, ntar ya. Kalau ada yang jual, oke ya. Nit, ya gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Iya. Terima kasih loh masih ditunggu ini Bu Nurul, Prof. Ismi. Mohon maaf tadi harus menunggu dulu. Tapi saya lupa ya nanya gitu. Tadi Prof. Ismi ada apa ke sini? Lupa saya Prof. Mas nggak buka HP ya? Hah? HP saya? Apa? Astaga. Wah, 2000 miss call ya Prof. Ismi. Sama WA, tapi hurufnya A doang nih. A. Ini chat apa nih? Maaf ya Prof, dari tadi saya menghubungi ya. Mas Febi kalau udah ngomong pasti asik sendiri. Kebiasaan ya Mas? Iya, pengennya ngomong terus itu. Emang Bu, panjang kalau Pak Febi udah ngomong itu nggak bisa berhenti. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf sekali ini. Pak Febi, iya. Saya jadi penasaran, pengen nanya sama Bu Nurul. Saya sebenarnya. juga penasaran. Sama-sama penasaran berarti Iya ya. dong. Mau nanya nih ke Bu Nurul, Bu Nurul kekerasan apa sih yang paling sering Bu Nurul ketemuin di sekolah? Dan sebetulnya ada nggak sih bentuk kekerasan yang sebenarnya orangnya sendiri tuh nggak tahu kalau itu adalah kekerasan? Oke, kalau yang paling sering terjadi ya di sekolah itu pada umumnya seperti kekerasan fisik. Awalnya bercandaan, berantem, tiba-tiba main pukul dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kekerasan verbal. Iya, makian. Dimulai dari candaan dulu. Psikis ya. Iya, psikis. Kemudian yang terakhir tuh sekarang lagi musim itu adalah cyberbullying. Iya, karena maraknya sosial media, terkadang mereka nggak bijak menggunakannya. Nah, itu tiba-tiba yang mengarahnya ke bullying, ya. Kemudian kalau misalkan kekerasan yang paling dekat tapi jarang disadari itu ada beberapa hal. Contohnya nih seperti kekerasan emosional yang secara halus atau ininya istilahnya subtle emotional abuse. Bagaimana tuh maksudnya tuh, Bu? Ya, contohnya nih misalkan komentar-komentar yang merendahkan. Oh, I see. Iya, kok kamu gitu aja nggak bisa sih gitu, kok lambat banget.
Itu kalau berulang-ulang itu bisa emotional abuse. Kemudian selanjutnya itu ada juga kekerasan verbal secara halus. Awalnya kan anak-anak zaman sekarang ya sering berkata sarkasme, sarkatis, yang mengandung kritik, menjatuhkan. Nah, kemudian ada juga kekerasan ini seksual, kekerasan verbal. Verbal. Iya, terkadang mulai dari obrolan-obrolan yang mengarah ke seksual, candaan-candaan seksis gitu ya. Iya, betul, candaan seperti itu, atau catcalling manggil temannya atau adik kelasnya, itu kadang nggak disadari. Ada lagi satu lagi terakhir nih, kekerasan cyber, itu termasuknya cyber, dan kita kadang menganggapnya itu biasa saja. Contoh di grup WA kan suka ada stiker macam-macam ya. Kadang anak-anak kan jahil gitu. Tapi kalau membuat stiker tidak dengan konsen dia, itu kan sama aja bullying. Ya, ketika fotonya lagi ngapain tiba-tiba dijadiin stiker gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak setuju itu kan sama aja perundungan. Nah, itulah beberapa hal yang kita anggap itu bukan kekerasan, tapi ternyata itu kekerasan. Begitu, Pak Feby. Ya, nah izin ya Mas ya, masuk boleh nggak? Ya, jadi sebetulnya berbagai macam bentuk kekerasan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul, itu juga terjadi di perguruan tinggi. Oh iya betul. Bahkan di perguruan tinggi itu ternyata yang kita tanganin itu tidak hanya bentuk-bentuk kekerasan seksual saja. Bukan hanya KS kekerasan seksual. Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tetapi dalam prakteknya ternyata kita menemukan berbagai macam bentuk kekerasan seksual, kekerasan yang lain selain kekerasan seksual. Apa, Prof? Ya, jadi misalnya kita menemukan adanya kekerasan fisik, saling jotos misalnya, kemudian kekerasan psikis yang sifatnya adalah merendahkan, kemudian bentuk-bentuk perundungan. Kan dilakukan berkali-kali. Iya, berulang-ulang sampai yang menjadi korban itu stres, kemudian juga ada bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Terus ada lagi juga kebijakan-kebijakan yang seringkali di dalamnya mengandung nuansa kekerasan. Nah, itu juga tuh. Itu memang dijelaskan juga ya, sejalan juga dengan yang regulasi baru ya, Prof ya? Iya, jadi sekarang ini ada regulasi yang baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yaitu Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Jadi judul dari peraturan ini juga sedikit berbeda, Mas. Kalau yang di peraturan sebelumnya itu mengatur tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual saja. Ya, tetapi kalau di dalam peraturan yang baru ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi bukan hanya kekerasan seksual, tapi semua kekerasan yang tadi Prof Ismi sampaikan itu juga menjadi fokus di regulasi yang baru ini ya, yaitu Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Iya, jadi kalau di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu fokus penanganan kita itu sekarang semakin luas, Mas. Jadi kalau dulu kalau bentuknya adalah kekerasan, kita akan meminta mereka untuk ditangani di Majelis Kode Etik Mahasiswa. Tetapi kalau sekarang karena sudah diatur di dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, sekarang juga menjadi kewenangan dari Satgas PPKS yang besok namanya akan berubah menjadi Satgas PPK Perguruan Tinggi. Jadi bukan hanya kekerasan seksual Satgasnya ya, tapi Satgas sekarang di kampus itu juga mencegah, juga menangani semua kekerasan. Menarik sekali Pak. Ini jadi memang seperti perjuangan yang berkelanjutan ya untuk kita semua yang ada di sini. Senang deh kalau misalnya Ruang BK acara kita Ibu Iren menghadirkan narsumnya yang memang selalu terbaik. Dari episode 1 sampai sekarang narsumnya insightful semua. Wih keren. Makanya ya teman-teman yuk kita lebih giat lagi. Bikin rutin deh udah sehari sekali, kalau sehari 2 kali. Kan? Sehari 3 kali biar kayak minum obat tuh boleh. Masalahnya bukan di krunya Pak. Iya, apalagi. Yang sibuk itu Bapak. Saya nggak sibuk, Bapak yang Ibu. sibuk. Kebetulan jadwalnya saja yang padat. Gitu. Saya nggak sibuk. Bu Iren bisa aja nih, jangan buka kartu, Bu Iren yang sibuk juga. Tapi ngomong-ngomong, Prof Ismi juga Bu Nurul dan Bu Iren, sepertinya saya juga harus pamit ini. Boleh ya? Masa host pamit duluan Bapak? Aduh, gimana ini? Oh, Bu Iren sih nggak ikut briefing. Briefing yang kemarin itu? Iya, yang kemarin jam
pokoknya cuma 1 menit lah, briefingnya sebentar doang. Oh, itu saya lagi jajan. Oh, lagi jajan cilok ya. Karena gini, Bu Nurul dan Prof. Ismi, setelah ini kita akan menyaksikan persembahan ataupun penampilan dari agen perubahan. Mau ikut nonton nggak? Nonton ya? Oke. Pasti seru kan? Oke, kita nonton, tapi ingin terima kasih dulu ke sahabat karakter yang sudah menyaksikan kita pada hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Sahabat karakter sama sahabat ruang BK. Yuk kita nonton yuk. Kita Saya keluar ikut ya, aja. Mas, ya? Iya, semuanya Oh, dong. oke. Mari. Yuk. Mari. Silakan. Silakan. Silakan Bu Iren. Tutup pintu ya. Iya, saya tutup pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta anak-anak peserta didik di seluruh Indonesia. Selamat memperingati Hari Pahlawan, momen bersejarah yang mengingatkan kita akan pengorbanan para pahlawan bangsa yang berjuang demi kemerdekaan. Mereka telah memberikan segalanya untuk masa depan kita. Dan kini menjadi tugas kita bersama untuk meneruskan perjuangan tersebut. Sebagai generasi penerus, kita dapat berkontribusi dengan semangat belajar dan berprestasi. Jadilah pahlawan masa kini dengan menjaga keamanan dan keharmonisan di sekolah. Serta selalu menjaga kesehatan agar kita bisa terus beraktivitas dengan baik. Ada beberapa nilai karakter yang bisa kita teladani dari para pahlawan. Pertama adalah keberanian dan bermoral. Sebagai peserta didik, keberanian berarti berani berkata tidak pada tindakan yang salah. Berani meminta bantuan dan berani menyuarakan pendapat dengan cara yang baik. Dengan bersikap bermoral, kita menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang positif. Kedua, kita harus meneladani kerja keras, ketangguhan, dan disiplin. Para pahlawan tidak mengenal lelah dalam perjuangan mereka. Kita juga harus terus belajar dan tidak menyerah menghadapi tantangan. Disiplin adalah kunci untuk mencapai tujuan, dan setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Ketiga, mari kita terapkan sikap peduli, gotong royong, dan bermanfaat bagi sesama serta nusa dan bangsa. Para pahlawan berjuang untuk kepentingan bersama. Mari kita jaga satu sama lain di sekolah, menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Kita semua harus berkomitmen untuk menjadikan sekolah bebas dari kekerasan. Setiap bentuk kekerasan harus kita cegah dan kita lawan. Bapak Ki Hajar Dewantoro, pahlawan sekaligus Bapak Pendidikan Nasional kita, mengajarkan bahwa pendidikan harus melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan sangat penting dalam membentuk karakter kita. Keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Anak-anak, mari kita jadikan Hari Pahlawan ini sebagai inspirasi kita bersama untuk menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Semoga semangat para pahlawan selalu menginspirasi kita bersama untuk selalu berbuat baik demi masa depan Indonesia yang gemilang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Rahayu.